Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kaidah pencacahan. Yang pertama, penyusunan jadwal pertandingan antar dua kesebelasan dari beberapa kesebelasan dalam turnamen sepak bola. Yang kedua, penyusunan nomor kendaraan bermotor sebagai identitas kepemilikan kendaraan. Dan yang ketiga, penyusunan nomor telepon atau alamat yang berguna untuk mengetahui kecukupan pemenuhan pemerintah pelanggaran di suatu wilayah. Jadi, apa pengertian dari kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan atau continue rules adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Dalam kaidah pencacahan, terdapat beberapa teknik pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan. Untuk aturan definisinya adalah untuk menentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi. Misalnya, Rakil memiliki 4 mobil, 3 motor, 2 sepeda. Berapa cara Rakil akan menggunakan salah satu kendaraannya untuk pergi ke masjid? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui 4 mobil, 3 motor, 2 sepeda. Yang ditanyakan berapa cara Rakil akan menggunakan salah satu kendaraannya untuk pergi ke masjid. Maka kita jawab 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 9 cara. Jadi, dari contoh tersebut, aturan penjumlahan adalah suatu kejadian dapat terjadi dalam N cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1 tadi untuk mobil, dalam cara kedua P2 adalah motor, sampai cara ke N dengan PN. Jadi PN ini cara yang terakhir. Karena yang soal tadi yang diketahui yang terakhir adalah sepeda, maka yang terakhir adalah sepeda. Dengan kemungkinan dan hasil yang berbeda, maka kejadian tersebut terjadi dalam P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah titik-titik sampai ditambah PN. Sampai di sini paham? Kita lanjut untuk aturan perkalian. Aturan adalah untuk menentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi. Misalnya, Noval memiliki 3 topi, 4 baju, 5 celana, dan 2 sepatu. Setiap harinya, Noval selalu menggunakan topi, baju, celana, dan sepatu. Berapa banyak kesusunan menggunakan semuanya tanpa ada yang terlupakan? Nah, penyelesaiannya, kita tulis yang diketahui 3 topi, 4 baju, 5 celana, 2 sepatu. Yang ditanyakan, berapa banyak susunan menggunakan semuanya tanpa ada yang terlupakan? Nah, untuk aturan perkalian, ini semuanya harus digunakan, artinya topi dan baju dan celana dan sepatu. Tidak mungkin Noval menggunakan topi, baju tanpa celana dan sepatu, ya kan? Atau tidak mungkin juga Noval hanya menggunakan baju dan celana tanpa menggunakan topi dan sepatu, karena dia sukanya seperti itu setiap harinya. Jadi, kita jawab 3 dikali 4 dikali 5 dikali 2 sama dengan 120. Jadi, dari contoh tersebut, aturan perkalian adalah suatu kejadian yang dapat terjadi dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam Q1, tahap 1 dalam Q1 cara, tahap 2 dalam Q2 cara, tahap 3 dalam Q3 cara, sampai seterusnya tahap ke N dengan Qn cara.
Jadi yang tahap pertama tadi apa? Ingat? Kita lihat di sini ya. Tahap pertama itu topi, tahap kedua itu baju, tahap ketiga itu celana, tahap keempat itu sepatu. Nah, maka kejadian tersebut terjadi dalam Hi1, Hi2, Hi3, Hi1 dikali Hi2 dikali Hi3 dikali titik-titik sampai dikali Hi-N. Nah, kalian juga bisa membuka bahan ajarnya. Di sini dapat ada beberapa contoh mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Bisa dilihat, sambil dipelajari. Nah, di sini ada contoh lagi. Coba kita kerjakan ya. Seorang siswa memiliki 2 sepatu berwarna hitam dan putih. Nih. Dan kaos kaki jenis A, B, C, D. Nah, jika siswa tersebut menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang mungkin terjadi dapat digunakan tabel, silang, diagram pohon, maupun himpunan pasangan berurutan. Jadi untuk aturan perkalian, kalian bisa menggunakan tabel, diagram, atau pasangan berurutan. Misalnya kita menggunakan tabel. Maka kita tulis jenis kaos kaki ada A, B, C, D, warna sepatu hitam dan putih, hitam untuk H, putih untuk B. Maka kita hitung hitam dan H dan A, H dan B, H dan D, H dan D, P dan A, P dan B, P dan C, P dan D. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cara. Coba kita gunakan diagram panah. Jadi ada warna sepatu dan jenis kaos kaki. Hitam, H, A, H, B, H, C, H, D. 4. Putihnya PA, PB, PC, PD 4. Jadi 8 juga. Nah, kita coba untuk menggunakan pasangan berurutan. Misalkan himpunan warna sepatu dinyatakan dengan S sama dengan H, P, dan himpunan jenis kaos kaki dinyatakan dengan A, B, C, D. Himpunan pasangan berurutan himpunan S dan K dapat ditulis dengan HA, HB, HC, HD, PA, PB, PC, PD. Jadi ada 8 pasangan susunan sepatu dan kaos kaki. Atau jika kalian menggunakan rumus yang tadi kita selesaikan di PowerPoint, yaitu Hi1 dikali Hi2. Hi1 adalah banyak warna dari sepatu itu ya, hitam dan putih, yaitu 2. Untuk Hi2-nya adalah kaos kakinya ada A, B, C, D, maka 4. Maka 2 dikali 4 adalah 8. Jadi banyaknya susunan sepatu dan kaos kaki yang terjadi adalah 8. Di sini masih banyak sekali contoh-contohnya, bisa kalian pelajari. Nah, sambil kalian pelajari, kalian juga harus mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Seperti ini. Nanti kalian buka di Google Classroom-nya. Dan untuk yang terakhir, ini tugas untuk di rumah, diselesaikan, dikumpulkan minggu depan. Ya, tugasnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp atau Google Classroom. Terima kasih. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.